Standar cara distribusi obat yang baik telah diperbarui di tahun 2025. Ada beberapa hal baru yang penting untuk diketahui agar penerapannya di lapangan tetap sesuai dengan ketentuan. Pada video ini kita akan membahas latar belakang perubahan serta aspek CDOB bab 1, 2, 3, dan 4. Mari simak bersama video berikut. Pembaruan CDOB 2025 disusun untuk menyesuaikan pedoman internasional seperti WHO dan PICS. Badan POM sebagai anggota PICS wajib mengupdate regulasi terkini termasuk CDOB. Adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan terbaru mengakomodasi perkembangan sistem distribusi melalui penerapan teknologi digital serta penjelasan lebih detail terhadap beberapa aspek CDOB sebelumnya, sehingga lebih mudah dipahami. Ruang lingkup yang diatur pada CDOB sebelumnya hanya mencakup PBF, PBF cabang, dan fasilitas pengelolaan kefarmasian pemerintah. CDOB baru kini juga mengatur terkait penyelenggara sistem elektronik farmasi. Hal baru pada bab manajemen mutu adalah menekankan bahwa penerapan CDOB tidak mutlak menjadi tanggung jawab apoteker, tetapi juga manajemen puncak yang terdiri dari pimpinan fasilitas distribusi dan pihak lain termasuk apoteker penanggung jawab, di mana pihak-pihak tersebut memiliki tanggung jawab tertinggi dalam pencapaian sasaran mutu. Hal ini membutuhkan kepemimpinan dan partisipasi aktif manajemen puncak. Pada bab ini juga ditegaskan bahwa manajemen mutu harus diterapkan oleh entitas yang menjalankan sistem elektronik dalam distribusi farmasi dengan memperhatikan aspek terpenting yaitu memastikan terjaganya mutu dan ketertelusuran obat. Pada CDOB tahun 2025 juga diatur terkait pelaksanaan pengendalian dalam manajemen risiko mutu untuk semua risiko yang harus dievaluasi secara berkala. Pengendalian perubahan yang memiliki risiko mengubah izin atau berdampak pada mutu dan keamanan obat harus dilaporkan dan atau dikonsultasikan ke Badan POM. Pada bab ini terdapat beberapa perubahan pada aspek personalia yang sebelumnya belum diatur. Pertama, terkait beban kerja personel dalam hal ini apoteker penanggung jawab, harus ditetapkan dan atau tidak boleh diberikan secara berlebihan. Beberapa tugas apoteker penanggung jawab dapat dilimpahkan dengan sifat tugas bukan pengambilan keputusan. Pelimpahan dapat diberikan kepada apoteker lain di PBF atau wakil yang ditunjuk dengan kualifikasi yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan. Jika penanggung jawab tidak dapat melaksanakan tugas dalam waktu tertentu seperti cuti sakit dan cuti melahirkan, pada CDOB sebelumnya tugas dapat didelegasikan kepada TTK. Namun CDOB baru menegaskan agar delegasi dilakukan kepada personel dengan tingkat kualifikasi yang memadai. Dalam hal ini, apoteker pengganti. CDOB sebelumnya belum mengatur terkait tugas penanggung jawab di PBF yang memiliki lebih dari satu APJ. Pada CDOB baru ditegaskan bahwa fasilitas distribusi dapat memiliki lebih dari satu APJ dengan pelaksanaan tugas apoteker tetap dikoordinasikan oleh APJ utama. Aspek bangunan dan peralatan pada CDOB sebelumnya belum diatur secara rinci mengenai beberapa hal. Pada CDOB baru ditegaskan bahwa bangunan harus diberlakukan sebagai area terbatas. CDOB baru juga memperjelas bahwa harus tersedia area terpisah dengan tanda yang jelas dan sesuai kondisi penyimpanan untuk obat atau bahan obat yang statusnya menunggu keputusan atau dalam status karantina. Serta area terpisah dan terkunci untuk obat atau bahan obat diduga palsu, ditarik, dimusnahkan, atau kadaluarsa. Suhu dan kelembapan relatif harus dipantau berkala minimal 3 kali sehari. Khusus untuk produk rantai dingin, pemantauan dilakukan terus-menerus menggunakan data logger sehingga dalam konteks ini fasilitas distribusi yang mengelola produk CCP harus memiliki alat monitoring suhu otomatis atau data logger. Dokumentasi setelah CDOB baru kini tidak hanya berupa dokumen pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pelaporan. Namun juga dokumen transaksi keuangan. CDOB baru juga mewajibkan dokumentasi kehadiran personel yang berkaitan langsung dengan pengelolaan obat dan atau bahan obat. Dalam bab dokumentasi ini, hal mendasar yang berubah dari CDOB sebelumnya adalah masa retensi penyimpanan arsip dari 3 menjadi 5 tahun, sehingga dokumentasi yang masih tersedia dan dihasilkan pasca revisi CDOB terbaru harus disimpan selama 5 tahun.
Itulah beberapa poin perubahan dalam standar CDOB 2025 bab 1, 2, 3, dan 4. Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat sistem distribusi obat agar lebih aman, terjamin mutunya, dan sesuai dengan perkembangan regulasi terkini. Mari tetap simak video selanjutnya untuk memahami perubahan pada bab lainnya di standar CDOB 2025. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa.